Halo, perkenalkan nama saya Jessica Wahyu Stefani Ramadua. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka dari UPBBJ Pekanbaru. Saat ini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah yaitu praktikum IPA di SD. Saat ini saya akan melaksanakan praktikum dari modul 5, kegiatan praktikum 1 yaitu tentang perubahan wujud jari. Mari saksikan. Pada kegiatan praktikum kali ini kita akan melakukan 3 percobaan, yaitu yang pertama adalah tentang titik lebur es, kemudian percobaan kedua mengenai benda padat menjadi benda gas dan juga sebaliknya. Yang ketiga adalah benda cair menjadi benda gas. Selanjutnya mari saksikan videonya. Untuk percobaan pertama yaitu mengenai titik lebur es. Adapun alat dan bahan yang harus kita gunakan dan sediakan adalah yang pertama kita harus menyediakan es batu, kemudian kita menyediakan termometer, kita juga menyediakan stopwatch untuk menghitung, kemudian kita juga harus menyediakan wadah dan juga kompor. Yang kedua adalah untuk percobaan perubahan wujud benda padat menjadi gas dan juga sebaliknya. Adapun yang harus kita sediakan dalam percobaan kali ini yang pertama adalah kita harus menyediakan kapur baru sebagai bahan percobaan yang akan kita lakukan praktikum kali ini. Kemudian kita menyediakan juga wadah untuk tempat kapur baru tersebut. Kemudian kita menyediakan es batu. Kemudian juga kita harus menyediakan kompor. Kemudian pada percobaan ketiga yaitu perubahan dari benda cair menjadi benda gas yang harus kita sediakan adalah wadah, kemudian air, kemudian kita harus menyediakan api, kita juga harus menyediakan selang yang berwarna bening agar kita nanti bisa melihat perubahan uapnya dengan jelas. Berikut adalah bahan-bahan dan alat yang wajib kita sediakan saat kita melakukan percobaan. Selanjutnya kita akan melakukan percobaannya. Ayo saksikan. Percobaan pertama yaitu titik lebur es. Kita masukkan es batu ke dalam wadah. Kemudian selanjutnya kita ukur suhunya sebelum dipanaskan. Kemudian catatlah suhunya setiap 2 menit. Dan perhatikan apa yang terjadi pada es tersebut. Pada hasil percobaan kali ini ditemukan bahwa pada menit ke-0 yaitu es masih baru saja dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam wadah, kemudian kompor mulai dinyalakan. Pada menit kedua suhu masih 0 derajat Celcius di mana es masih pada proses peleburan. Kemudian pada menit keempat air sudah berubah suhu menjadi 35 derajat Celcius. Di sini es telah mencair. Kemudian suhunya sudah mulai naik dengan cepat karena pada percobaan ini saya menggunakan kompor. Kemudian pada menit ke-6 sudah berada di 72 derajat Celcius di mana air mulai panas dan mulai mengeluarkan uap-uap air dan juga munculnya gelembung udara kecil di dalam atau di dasar panci. Nah, kemudian pada menit ke-8 air sudah sepenuhnya pada 100 derajat Celcius atau sudah dikatakan mencapai titik didih maksimal sehingga es sudah sepenuhnya mencair dan juga sudah sepenuhnya mendidih. Kemudian adalah perubahan wujud padat menjadi gas dan juga gas menjadi padat. Di sini alat dan bahannya adalah kapur barus yang kita masukkan ke dalam wadah, di mana wadah ini juga memiliki tutup. Kemudian wadahnya kita panaskan. Setelah kita panaskan, kita tunggu beberapa saat. Lihatlah perubahan yang terjadi pada kapur barus tersebut.
Nah, kemudian kita letak sebuah es di atas tutup wadahnya. Setelah itu dapat kita lihat bahwa kapur barus berubah menjadi padat, yaitu ke dalam bentuk kristal. Yang tadinya sudah berubah menjadi uap, kini kapur barus sudah menjadi padat kembali dengan mengkristal. Selanjutnya adalah percobaan ketiga, yaitu percobaan perubahan wujud cair menjadi gas. Di sini yang kita butuhkan adalah air, wadah, kemudian tutup wadah di mana sudah dimodifikasi seperti yang dapat kita lihat pada layar. Kemudian kita sediakan air di dalam gelas. Setelah itu kita nyalakan kompornya, kita tunggu air di dalam wadah sampai mendidih. Nah, setelah air yang di dalam wadah tadi sudah panas, maka akan muncul atau ditandai dengan adanya uap-uap air. Nah, saat ini yang perlu kita lakukan adalah perhatikanlah pipa plastik transparan yang sudah kita sediakan. Kemudian kita dapat melihat bagaimana perubahan wujud dari air menjadi gas. Nah, kita bisa melihat bahwa pada selang-selang gas tersebut keluar uap air yang berasal dari air yang kita panaskan di dalam wadah. Nah, kesimpulan pada praktikum ini adalah bahwa perubahan wujud zat dapat terjadi karena adanya pengaruh kalor atau adanya perubahan suhu. Perubahan pertama, es mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair karena es menerima kalor. Kemudian setelah seluruh es mencair dan pemanasan terus dilakukan, suhu air dapat meningkat hingga mencapai titik didih. Pada percobaan yang kedua adalah perubahan padat menjadi gas tanpa melalui fase air, di mana peristiwa tersebut dikatakan sebagai menyublim, dan perubahan dari wujud gas menjadi padat kembali disebut sebagai mengkristal. Kemudian pada percobaan ketiga, air yang dipanaskan menghasilkan uap air akibat dari proses penguapan. Ketika uap air mengenai permukaan yang lebih dingin, uap berubah kembali menjadi air melalui proses pengembunan. Dengan demikian, seluruh percobaan menunjukkan bahwa kalor sangat mempengaruhi perubahan wujud zat, dan perubahan tersebut dapat diamati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.